Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang perkenalan teori bahasa dan otomata. Di sini ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas selama kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian, kedua definisi, ketiga kegunaan, keempat jenis-jenis, kelima adalah sifat-sifat, keenam yaitu contoh-contoh. Kita masuk ke pengertian teori bahasa dan otomata. Di dalam pengertian ini ada 2 teori yang akan saya bahas. Yang pertama adalah teori bahasa. Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadikan tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dapat disebut model dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa yang dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori otomata. Di dalam teori otomata ada pengertian yaitu mesin abstrak yang dapat mengenali atau menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Selanjutnya, definisi dari teori bahasa otomata. Teori bahasa otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Berikutnya adalah kegunaan teori otomata. PSA, Finite State Automate, adalah mesin abstrak yang mampu melakukan perhitungan matematis. Contohnya, mesin Turing. Jadi, mesin ini berfungsi pertama, untuk memeriksa dan mendesain perilaku rangkaian digital. Kedua, menganalisa kosakata dan mengubah teks input menjadi unit logik dengan menggunakan komponen compiler. Tiga, mencetak teks yang besar seperti website dengan menemukan kata-kata, phrase atau pola lain. Contohnya, keyword di Google. Keempat, untuk memvalidasi sistem yang mempunyai keadaan terbatas. Saya akan menjelaskan jenis-jenis Finite State Automate. Finite Automate yaitu mesin otomata dari bahasa regular. Finite Automate terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah Deterministic Finite Automata atau biasa disingkat dengan DFA. Yang kedua adalah Non-Deterministic Finite Automata, bisa disingkat dengan NVA. Dan yang pertama yaitu DFA, menerima masukan input yang hanya memiliki satu busur keluar. Ciri DFA yang pertama adalah jika misalkan sigma sama dengan dalam kurung kurawal A, B, maka setiap state mempunyai satu input A dan satu input B. Dan yang kedua ialah dalam tabel transisi state tujuan tidak ditulis dalam bentuk himpunan. Dan yang kedua, NVA, menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar dan memiliki ciri seperti misalkan sigma sama dengan dalam kurung kurawal A, B, maka setiap state mempunyai satu input A dan satu input B yang jumlahnya bebas. Dalam tabel transisi state tujuan ditulis dalam bentuk himpunan. Selanjutnya, sifat-sifat otomata ada 3. Yang pertama, kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang diterima mesin tersebut. Yang kedua, setiap saat mesin dapat berada pada suatu status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena adanya perubahan input. Yang ketiga, rangkaian input diksir pada mesin otomata dapat dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh sebuah otomata. Setelah pembacaan input selesai, mesin otomata kemudian membuat keputusan. Oke, yang terakhir adalah contoh implementasi dari teori bahasa dan otomata. Contoh yang kami ambil yaitu mesin ATM.
Sama halnya dengan pengertian automata. Ketika kita memasukkan kartu ATM, maka mesin ATM akan melakukan proses pengenalan. Setelah itu, pengguna akan memasukkan input berupa PIN dan juga jenis transaksi penarikan. Maka setelah itu, mesin akan mengeluarkan output berupa uang dan laporan transaksi. Pesan kode lah, Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis finite state automat. Finite automat yaitu mesin automata dari bahasa reguler. Wih, dipasangin nyala anjing. Selanjutnya adalah definisi dari teori bahasa otomata. Teori bahasa otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu gambar adalah Selanjutnya, sifat-sifat otomata ada 3. Yang pertama, kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang diterima mesin tersebut. Setiap saat mesin dapat berat. Yang kedua, Ya, berikutnya adalah kegunaan teori otomata. VSA atau Finite State Automat adalah mesin abstrak yang mampu melakukan perhitungan matematis. Contohnya, mesin Turing. Jadi mesin Turing berfungsi yang pertama untuk memeriksa dan mendesain perilaku rangkaian digital. Yang kedua, menganalisa